Action. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rizky Nasrudi Mustafa. Yang kedua saya Zaki Akmal. Yang ketiga saya Muhammad Khalil Abdul. Yang keempat saya Muhammad Adil Zaki. Yang terakhir Raffi Muhammad Hanif dengan saya sendiri. Kali ini kami akan mempresentasikan bab tentang sholat rawatib. Yang pertama, sholat rawatib itu ada pengertiannya, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Di antara sholat sunnah tersebut ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Ini disebut sholat sunnah qobliyah. Ada pula yang dikerjakan sesudah sholat fardu, bisa disebut sholat sunnah ba'diyah. Adapun manfaat dari sholat rawatib, yaitu sholat rawatib dapat meninggikan derajat di surga karena banyaknya sholat tatawwu, sholat sunnah yang dilakukan. Kemudian menutup kekurangan dalam sholat wajib. Dan yang terakhir dibangunkan rumah di surga. Yang ketiga ada fungsi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat-sholat fardu. Kemudian hukum dari sholat rawatib adalah sunnah. Dan yang terakhir contohnya dua rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat qabla asar, 2 rakaat qabla maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat qabla isya, dan yang terakhir 2 rakaat ba'da isya. Kasus yang sering kita alami. Contohnya, di manakah afdolnya sholat tatawwu dikerjakan? Jawabannya yaitu diusahakan pelaksanaan sholat-sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi SAW bersabda, sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Abu Daud. Selain kasus yang disertakan dalam poin, ada juga kasus di mana kadang kita bertanya-tanya apakah sholat sunnah rawatib ini wajib dikerjakan secara berdiri atau boleh juga dikerjakan secara duduk. Kemudian ada dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa di situ di Nabi SAW bersabda, jika sholat sambil berdiri maka itu lebih afdol. Tapi jika sholat dilaksanakan secara duduk, maka pahala yang didapat hanyalah setengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu ya, yang berikut merupakan penjelasan kami mengenai sholat rawatib tersebut. Oke, bagus. Coba diinikan ke yang pertama tadi, yang rangkuman keseluruhan slide-nya. Nah, itu. Oke ya. Oke, komentar dari Ustaz cukup bagus. Ini mohon maaf ya, Ustaz lagi sakit mata jadi nggak di-on-kan kameranya. Jadi, amin. Cukup bagus, singkat, padat, luar biasa. Bahkan ini sengaja nih kumpul di satu tempat nih buat presentasi. Apa memang ada acara? Utamanya sih kerja kelompok, Tad. Masya Allah. Jadi Rizik nih dari Bogor datang ke Bandung nih? Siap, Tad. Luar biasa. Ya, luar biasa ya pengorbanannya dan juga kerja kerasnya untuk kerja kelompok ini sampai berkumpul di satu tempat. Walaupun tetap ya jangan terlalu sering keluar dan protokol kesehatan karena di mana? Anbatnya di Cimahi ya? Rancaikek. Oh, Rancaikek. Rancaikek masih aman lah ya. Nah, mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Nah, memang komentarnya adalah tadi udah bagus, secara presentasi sudah bagus, mencakup keseluruhan, ada rangkuman dan juga ada contoh kasus. Hanya saja terkait dengan PowerPoint. Tahu artinya PowerPoint? Power itu apa power? Kekuatan poin. Titik poinnya. Poinnya tuh. Jadi artinya PowerPoint itu poin-poin yang memiliki kekuatan. Maksudnya apa? Jadi ketika kita mempresentasikan itu tidak sama dengan membacakan. Paham nggak?
Jadi jangan sampai ketika kalian mempresentasikan, kalian membacakan. Maksudnya apa? Cukup poin-poinnya itu yang singkat-singkat saja, misalnya sholat rawatib hanya di pengertian, manfaat, fungsi. Nah, yang kalian jelaskan tidak ada di PowerPoint kayak tadi tuh Rizik tuh. Itu Rizik mempresentasikan, menjelaskan. Contoh kasus yang lain, nah itu mempresentasikan, bukan membacakan. Jadi ke depan ini bukan hanya di Rosa ya, kalaupun misalnya kalian kuliah dan lain sebagainya, yang paling bagus adalah ketika kalian mempresentasikan yang di PowerPoint hanya poin-poin yang punya kekuatan saja, baru dijelaskan oleh kalian, bukan dibacakan, gitu ya. Tadi ada yang masuk siapa nih? Oh, Ustaz Sadad. Ustaz Sadad sudah masuk. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja komentar dari Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sadad untuk komentarnya. Baru masuk, Ustaz. Ustaz. Dilihat aja ininya, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya gimana? Atau di skip aja dulu ya? Skip aja dulu, Ustaz. Oke, ya. Bagaimana saja, terima kasih untuk kelompok A. Alhamdulillah, sudah selesai ya. Segala kerja kerasnya sudah terbayar dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kalian. Karena orang cerdas itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang memiliki ilmu yang banyak. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan ilmu itu dan mudah dipahami, kan? Makanya kenapa sih kalau kalian tahu di YouTube itu kok banyak ustadz YouTube yang viral ya? Contohnya apa? Coba yang viral sekarang ustadz YouTube itu siapa tuh? Ustadz Elpandi. Ustaz. Elpandi mah yang kajian kita, maksudnya yang suka trending di YouTube. Hidayat, Rahmat Baikuni. Muhammad Baikuni. Ada di Hidayat, Rahmat Baikuni, itu siapa lagi yang sekarang lagi booming tuh? Gus Baha ya, walaupun bahasa Jawa tapi banyak sub Indonya. Kemudian kalau yang lama-lama itu ada Agim, ada siapa lagi? Abu Somad dan lain sebagainya. Salah satu kekuatan mereka adalah bisa menyederhanakan ilmu sehingga mudah dipahami oleh khalayak umum. Maka itu adalah salah satu kemampuan. Jadi ini adalah latihan untuk kalian. Ketika kalian punya ilmu yang hebat, ilmu yang banyak, apakah bisa mengkomunikasikan? Nah, ini adalah latihannya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa membahasakan dengan baik, kemudian PowerPoint juga semakin baik ya. Kalau sekarang ada kurang-kurang dikit, nggak masalah. Namanya juga belajar ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke, itu saja. Kita tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan mengerjakan kerjaan yang lain, tapi persiap protokol kesehatan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya, boleh di lift. Nanti persiapan kelompok 2.